Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Koci. Jadi PT Kokoh Eksa Nusantara atau Koci ini didirikan pada tahun 2019 dan bergerak dalam bidang usahanya itu yaitu pengembang ataupun developer dan juga jasa konstruksi. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koci ini juga mendapatkan dukungan ya, terutama dari pemegang sahamnya, yaitu PT KAN yang udah berpengalaman dalam industri real estate dan properti serta konstruksi sejak tahun 2015. Nah, untuk portofolio yang dimiliki oleh pemegang sahamnya Koci yaitu PT KAN itu antara lain adalah Puri Koko Mojokerto, Puri Koko Gresik, dan juga ikut melakukan kegiatan pembangunan perumahan ASN di Sofifi, Maluku Utara. Nah, jadi saat ini Koci ini memiliki dan mengelola kawasan perumahan yang dikenal dengan nama Kokoh City yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 60 hektar dan Koci ini sudah mendapatkan izin KKPR itu seluas 300 hektar. Nah, hingga saat prospektus ini diterbitkan, Koci ini telah mengembangkan 6 klaster ya dalam kawasan Kokoh City, di mana 70% merupakan rumah bagi BR. Nah, ini masyarakat berpenghasilan rendah ya, atau rumah subsidi, dan 30%-nya merupakan rumah komersil. Lalu ini adalah para pemegang saham dari Koci. Nah, di sini ada yang familiar nggak nih Sobat Maya dengan nama pemegang sahamnya? Ya, ini adalah pemegang saham yang sama ya dengan pemegang sahamnya Aksio yang belum lama listing juga di bursanya kita. Jadi Koci ini ada afiliasinya ya dengan Aksio. Nah, di IPO-nya Koci ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya selama 8 bulan dari semenjak Koci ini listing di bursanya kita. Nah, di Koci ini komisaris utamanya itu juga orang Aksio ya Sobat Maya. Jadi ibaratnya hubungan antara Koci dengan Aksio itu dekat banget lah. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi sebanyak 450 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 10,19% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 120 hingga 160. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 72 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Tentunya dengan adanya waran gratis dengan rasio 1:1 ini membuat IPO-nya Koci akan menjadi lebih menarik ya. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk CAPEX ya, atau belanja modal sekitar 60,98% untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektar. Tapi yang perlu kita take note adalah lahan ini adalah milik pihak terafiliasi. Jadi ibaratnya dana IPO-nya ini sebagian besar dipakai untuk transaksi afiliasi. Lalu sisanya itu untuk OPEX ya atau modal kerja sekitar 39,02%. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sebenarnya ya ada CAPEX ya, cuma agak kurang bagusnya itu karena adanya transaksi afiliasi. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Koci ini adalah Panca Global Sekuritas atau dengan kode brokernya PG. Nah, PG ini dari semenjak IPO itu belum pernah sama sekali ya Sobat Mea menjadi underwriter tunggal. Kalaupun dia menjadi underwriter, itu hanya join lead dan porsinya kecil banget. Jadi nggak bisa kita bandingkan juga. Nah, gimanakah sepak terjangnya PG di IPO perdananya waktu menjadi single underwriter? Mari kita tunggu aja ya. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Koci. Kalau misalnya kita lihat, dari sisi ekuitas ini naik terus ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Cuma kalau kita perhatikan lebih details di laporan keuangannya, ya penambahan ekuitas ini berasalnya tuh dari total aset ya, yaitu piutang usaha. Dan selain itu juga dari hasil cash penjualan rumah. Jadi bisa dibilang walaupun baru berdiri di tahun 2019, pertumbuhan usahanya dari Koci ini cukup bagus. Cuma perlu di take note juga bahwa ada yang namanya keterbatasan land bank nih dari Koci ini. Jadi kalau mereka misalnya nih ya nggak bisa cari terus tanahnya, ya kemungkinan usahanya akan berhenti di situ. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya,
maka Koci ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah laporan kinerjanya dari Koci. Nah, Koci ini baru berdiri di tahun 2019 dan di tahun 2020 sudah memiliki omset sebesar 8,2 miliar. Namun, belum berhasil mencetak laba bersih ya. Di tahun 2021, pendapatannya naik secara signifikan dan sudah menghasilkan laba bersih sebesar 10,1 miliar. Lalu di tahun 2022, pendapatannya makin meningkat dan laba bersihnya juga semakin meningkat. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, untuk pendapatannya di periode yang sama, yaitu 31 Maret, ini juga meningkat ya. Namun untuk laba bersihnya, ini malah agak menurun di periode yang sama. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, lumayan oke ya untuk perusahaan yang baru berdiri di tahun 2019. Lalu ini adalah valuasi dari Koci. Saya bikin di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya di 120 hingga 160. Nah, jadi nantinya jika Koci ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 120, maka PER-nya itu akan berada di 24,2 kali dan PBV-nya di 4,9 kali. Sementara market cap-nya berada di 529 miliar. Dan jika Koci ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 160, maka PER-nya itu akan berada di 32,26 kali dan PBV-nya di 5,68 kali dengan market cap sebesar 706 miliar. Nah, dari sisi valuasi, valuasinya Koci ini tergolong mahal ya Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya kita tahu ya di bursa kita, untuk valuasi dari perusahaan properti itu murah-murah semua ya. Jadi untuk valuasi dari Koci ini mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, Koci ini kurang menarik ya. Selain skala perusahaannya itu kecil, land bank-nya juga saat ini masih terbatas. Lalu Koci ini sendiri terafiliasi ya dengan Axio yang udah melantai duluan di bursanya kita. Nah, kalau Axio dulu hari pertamanya listing itu ARA nih Sobat Maya. Coba kita lihat ya afiliasinya yaitu Koci, gimana nanti nasibnya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Koci ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga agak kurang oke. Sebagian besar dana IPO dipakai untuk transaksi afiliasi. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, PG yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Koci. Nah, PG ini belum pernah ya menjadi single underwriter sejak adanya eIPO. Jadi bisa dibilang ini adalah IPO perdananya PG dalam mengawal saham IPO sebagai single underwriter. Nah, gimanakah sepak terjangnya PG? Semoga aja bagus ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Tentunya hal ini akan membuat IPO-nya Koci menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya Koci. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi saya akan cenderung ikut. Kalau misalnya kita lihat perusahaan afiliasinya yaitu Axio, itu berhasil ARA ya di hari pertamanya listing. Lalu ini juga ada Waran dengan rasio yang sangat menarik, 1:1. Lalu underwriter-nya itu PG yang belum pernah mengawal saham IPO sebagai single underwriter. Jadi harusnya masih ada potensi lah ya untuk Koci ini naik atau at least kita bisa cuan dari warannya. Cuma ada kemungkinan juga nih Sobat Maya, di waktu Koci ini listing itu barengan dengan IPO yang lain. Nah ini nih yang menjadi pertimbangan apakah nantinya saya akan ikutan IPO-nya Koci atau enggak. Kalau misalnya dia sendirian, saya 90% akan ikutan IPO-nya Koci ini. Tapi kalau misalnya barengan dengan emiten lain, ya mungkin saya akan lihat-lihat dulu. Lebih lengkapnya nantinya saya pesan atau enggak saham IPO Koci ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Koci. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO-nya Koci atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!